Bismillah, kita bikin video unboxing santai buat laptop yang baru datang ke Cimahi ini ya. Jadi saya habis beberes di studio, ada satu meja sekarang yang bisa dipakai buat kerja di studio. Nah, biasanya saya kerja pakai tablet di situ ya. Tapi karena ngelihat ada satu laptop baru Tecno yang harganya cukup terjangkau, saya penasaran pengen nyoba kerja di Windows lagi. Ya, sebelumnya saya udah bisa dibilang Windowless ya. Windowsless udah beberapa tahun. Tapi kalau budgetnya 5 jutaan sampai 6 juta, kayaknya nggak bakal dapet ya kalau laptop Mac. Jadi, saya nyoba laptop barunya Tecno, Megabook ya. Serinya laptop dan tablet Tecno itu depannya Mega, to be Mega. Kemudian yang ini, speknya dia pakai AMD Ryzen 5. Saya akan perlihatkan speknya di sini. Yes, di situ dituliskan tipenya adalah Megabook K16S AMD, warnanya Moonshine Silver, RAM-nya 8GB, storage-nya 512GB SSD, CPU-nya Ryzen 5 7430U, GPU-nya AMD Radeon Graphics dengan layar 16 inci Full HD IPS. Baterainya 6060 mAh alias 70 Wh dan menggunakan OS Windows 11 Home. Seperti ini kardusnya besar ya. Ya, bisa disimak teman-teman untuk sisi depannya seperti itu. Kita langsung buka buat lihat penampakan laptopnya dan kita komentari untuk masalah build quality sama looks-nya dulu ya. Jadi first impression-nya dulu. Belum akan saya tes apa-apa karena saya harus setup dulu Windows setelah sekian lama. Tereng teng teng. Oke, ini dia laptopnya dan oh ya ada satu partisi di sini, jangan sampai lupa. Kemungkinan berisi charger atau adapternya ya. Kita lihat dulu isi di dalam kardus warna coklat ini. Ini bahannya mungkin recyclable ya. Jadi harusnya lebih ramah lingkungan. Ya, sudah isinya laptop, adapter, dan juga buku manualnya yang seperti ini. Petunjuk pengguna bahasa Indonesia dan ini ada spek lengkapnya ya. Sudah USB 3.0 dan USB 3.1. Wow, ada satu port kartu TF, artinya ada micro SD slot, mantap juga. Bisa buat nambah storage, dan bisa buat mindahin data. Oh, ada kartu garansi juga. Di sini nih, terpisah kartu garansinya. Dan juga daftar service centernya, Bandung di Pascal Hypersquare ya. Terakhir, sebelum laptopnya ini ada kepala charger 65 watt yang diberikan, dan sudah tertanam baterainya ya. Dengan ujung colokannya adalah port atau colokan plug Type-C seperti ini. Warna putih dari Tecno. Ini power delivery sepertinya. Kalau Type-C kayak gini 65 watt. Jadi harusnya aman juga dipakai buat ngecas smartphone-smartphone yang mendukung protokol power delivery. Ntar kita buka dulu plastiknya. Oh, yes. Enak ya suara ngeletek. Ini dia besar banget ya, 16 inci soalnya layarnya. Di sini ada startup note, apa yang harus diperhatikan sebelum menyalakannya. Please connect the power adapter. Oke, saya di situ ada charger 90 watt malah. Akan saya coba pakai di sini karena power delivery juga. Kita tinggal colokan di salah satu port Type-C-nya. Oh, bentar. Sebelum dicolokkan, kita absen dulu portnya aja kali ya. Ini gede banget, asli 16 inci. Harusnya enak kalau buat kerja di studio kayak gini, buat ngedit, layarnya besar. Walaupun performanya nanti akan saya tes dulu ya. Harusnya kalau buat ngedit video unboxing aja aman. Dan kalau kerja office juga harusnya ini aman ya. Ryzen 5 dengan RAM 8GB. Storage-nya juga lumayan besar, 512GB SSD. Nih, portnya di sisi kiri ada Kensington Lock. Ini buat naruh kunci. Biar kamu bisa banyak ya aksesoris buat menguncinya. Ada tali atau rantai buat diiketin ke meja atau ke kursi. Misalkan kamu mau ditinggal dulu, mau ke WC pas lagi di cafe. Ada port Type-C, 2 port Type-C-nya. Yang ini ada lampu indikator buat charging. Dan masih ada port HDMI. Jadi buat yang butuh connect-connect ke proyektor tenang atau secondary display, masih ada port terpisah dedicated ya. Lalu ada port Type-A. Tipe A ini tetap dibutuhkan buat apa? Buat nyolok keyboard atau mouse, dongle mouse ya. Dan masih ada jack audio 3,5 mm. Semuanya ada di sisi kirinya ini. Sementara di sisi kanan, yes, ada tetap RJ45 adapter. Ini buat yang mau pakai internet, pakai LAN, kabelan ya. Mungkin di kampusnya disediakan aksesnya nggak WiFi, masih kabel. Atau lebih cepat pakai kabel, bisa pakai ini.
Dan ada port USB Type A satu lagi, tipe A lagi. Ini cocok buat dongle mouse tadi ya. Dan ada slot micro SD. Mantap, mantap. Walaupun kalau yang kerja pakai kamera sih biasanya pakainya slot SD card yang besar ya. Ini di kamera saya yang di atas hampir penuh layarnya. 16 inci soalnya besar. Dengan warna Moonlight Silver dan logo Tecno di situ. Bentar, ada satu detail lagi yang mau saya tunjukkan. Ya, di ujung atas lid-nya atau di ujung atas layarnya ada tulisan Megabook. Dan kalau saya lihat di sini ada slider, sepertinya kill switch buat webcamnya ya. Bisa ditutup dengan di slide gitu doang. Mantap. Sisi bawah kita lihat ada heatsink. Stop at nothing. Nih di kaki karetnya ada tulisan stop at nothing. Kemudian ini output untuk speaker ke sisi bawah. Ini untuk output panasnya, buang panasnya. Kaki karetnya ada yang panjang di belakang, di depan dua pendek. Ini finishing bodinya metal semua. Nah bentar, sepertinya di lid ini juga ada heatsink, tapi nanti kita lihat. Pertama yang mau saya coba adalah membuka lidnya dengan satu tangan atau bahkan dengan satu jari. Tadi saya lihat di IG-nya Tecno yang Megabook T1 yang bisa. Kalau ini Megabook K16S bisa juga, mantap, mantap. Sangat mantap ya. Dan seperti itu penampakan layout keyboardnya, full keyboardnya ya. Masih ada numpad-nya juga. Jadi buat yang kerja banyak pakai angka di Excel, jangan takut. Di sini ada numpad-nya seperti itu. Dan di sini ada stiker yang berisi highlight fiturnya nih. Jadi saya nggak usah ngecek di web lagi ya, buat nyebutin fitur-fiturnya. One hand opening sudah dibuktikan barusan bisa. Ada Tecno PC Manager, One Leap Collaboration, PC Clone, dan Optimization. Harusnya ini bisa kolaborasi layar dengan smartphone berarti ya, smartphone Android. Atau mungkin Tecno spesifikali. Dan volumenya bisa sampai 300%, ada increase atau boosternya dengan DTS sound, expandable memory, oke, RAM-nya masih bisa ditambah ya, harusnya ada slot yang masih kosong buat upgrade RAM-nya. Kemudian all metal, lightweight, and thin design. Ya, ini dari logam semuanya bahannya. Kalau ditanya beratnya sih berat. Tadi saya coba angkat, lumayan berat ya, karena 16 inci dengan layar 16:10 rasionya, golden ratio, 91% body screen to body ratio-nya ya. Dan saya mau tunjukkan untuk ini, webcam-nya. Bener nggak? Bisa ditutup. Sebentar, sebelum itu saya mau tunjukkan layarnya bisa dibuka sampai hampir 180 derajat. Ya, lurus banget kayak gini. Kemudian, ya, untuk webcam-nya saya coba geser. Ya, tertutup ya. Kelihatan nggak? Nah, bisa saya geser. Jadi masalah privacy juga bisa dibilang aman ya, karena webcamnya bisa ditutup seperti itu. Terakhir saya mau ngecek di sini heatsink, iya ada. Di daerah lid sini juga ada heatsink ya. Jadi panasnya dibuang ke bawah dan ke area sana. Untuk keyboardnya saya akan tes sedikit saja. Key treble-nya tipis-tipis, tapi masih enak. Dibandingkan keyboard yang ada di casing tablet, masih enak ini. Karena space-nya lega juga ya. Spacing dan juga size-nya full. Ini mah full banget. Dan di sini ada stiker-stiker AMD Radeon Graphics, AMD Ryzen 5 7000 series. Discover more about the K16 SDA. Di sini ada QR code yang bisa kamu scan. Silahkan kalau mau di-scan, saya munculin tuh QR code-nya. Dan DTS sound. Nah, untuk menyalakannya tentu dengan tekan tombol power. Bagusnya tombol powernya, layoutnya nggak menyatu dengan keyboardnya ya. Jadi meminimalisir kemungkinan salah pencet. Di sini lampu indikator sudah menyala putih. Oke, layarnya sudah mulai menyala. Walaupun nggak saya konekin ke power, bisa ya. Yes, layarnya sudah menyala. Oh, yes. Satu yang belum ketahuan dari tadi, finishing layarnya matte ya. Lihat. Nih, dapat pantulan lampu dari kanan pun, finishnya kayak gini. Nggak terlalu silau.
Ini bakal enak buat dipakai saat di outdoor. Misalkan kamu ngafenya senangnya di terasnya, di outdoornya gitu ya. Kalau saya sih nggak terlalu senang karena biasanya banyak asap rokok. Yes, sekarang kita tekuk sedikit layarnya. Dari atas masih kelihatan jelas warnanya. Jadi viewing angle-nya luas, tidak ada degradasi warna berarti. Dan saya mau setup dulu Windows-nya. Jadi mungkin video unboxing-nya sampai di sini dulu. Terus terang untuk level performa saya udah nggak terlalu ngikutin spek PC dan laptop yang Windows. Jadi belum tahu level performa Ryzen 7430. Tapi dengan RAM 8 dan storage 512 sih harusnya dipakai buat Office cukup lah ya. Cuma saya nggak bisa jawab kalau misalkan Bang buat kuliah cocok nggak? Tergantung kuliahnya apa. Karena kalau kuliahnya desain grafis misalkan, kuliahnya animasi, atau bahkan kuliahnya IT yang kamu kerjanya banyak mobile application developing, ada kemungkinan bakal berat pas render, kemudian pas deploy aplikasi mobile ke emulator ya, kalau di coding. Kalau di video atau animasi pas render, kemungkinan yang bakal rada berat, karena ini grafiknya nggak dedicated ya, jadi grafiknya pakai AMD Radeon Graphics alias built-in. Oke, jadi saya harus... Oh, bentar, saya lihat stiker di sini. Jadi di tombol powernya itu ada fingerprint scanner juga nih di sini ya. Dan ada AI noise reduction untuk perekaman audionya. Nanti kita coba rekam juga ya dengan webcamnya seperti apa buat naker. Kalau dipakai buat meeting, buat Zoom atau Google Meet, apakah bisa di tempat yang berisik atau tidak. Oke, saya mau coba kerja dulu di suasana baru ini. Tempatnya masih yang sama sejak tahun 2017 akhir. Tapi siapa tahu dengan suasana baru, layout baru di meja, dan juga tools baru bisa lebih dapat ide buat nyekrip. Kalau nggak ya nanti saya coba bawa ke cafe juga deh. Walaupun ini terus terang cukup berat ya karena 16 inci. Oh, kipasnya udah kerasa nih. Aliran udaranya masih dingin karena belum dipakai apa-apa, jadi anginnya masih enak. Sudahlah. Pokoknya kalau kamu tertarik, silakan cek produk yang muncul di video ini. Jangan lupa sekali lagi cek produk yang muncul dan link di deskripsi. Hatur nuhun sudah menyimak. Biarkan saya coba dulu laptopnya Tecno ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.